Kostrad siap tempur dan siap bergerak kemanapun dan serta dalam kondisi apapun. Setiap saat tanah air memanggil, maka para prajurit Kostrad memenuhi panggilan tersebut dan siap menjalankan perintah. Kostrad lahir dalam situasi bangsa Indonesia sedang memperjuangkan Irian Barat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi Republik Indonesia. Pada tanggal 6 Maret 1961, dibentuklah Cadangan Umum Angkatan Darat atau Caduan. Dalam usia yang masih muda, Korps Tentara ke-1 Caduan ditugaskan ke medan perjuangan Trikora di Irian Barat. Pada tanggal 1 Desember 1962, dalam satu kajian bersama Menteri Panglima Angkatan Darat, Panglima Operasi Mandala, Mayor Jenderal Soeharto, mengemukakan konsep pembentukan Kostrad. Konsep tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Nomor 178, garis miring 2 Romawi, garis miring 1963, tentang pengubahan Korps Tentara ke-1 Caduan menjadi Kostrad. Kostrad telah turut serta menentukan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kini tumbuh dan berkembang menjadi satuan pemukul strategis yang handal di jajaran TNI, serta siap menjaga dan mempertahankan integritas bangsa dan negara Indonesia yang bersendikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kostrad telah membuktikan perannya dalam kiprah menangani beberapa operasi penyelamatan kedaulatan negara, seperti penumpasan PRRI Permesta, penumpasan gerombolan DITII, keberhasilan membongkar kejahatan dan menumpas gerakan G30 SPKI persis menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Operasi Seroja Timur-Timur, penumpasan GAM di Aceh, dan OPM di Papua. Sebagai pengakuan dan penghargaan atas Dharma Bakti Kostrad bagi bangsa dan negara, melalui keputusan Presiden RI nomor 005 garis miring PK garis miring 1968 tanggal 17 Desember 1968, Kostrad dianugerahi Samkarya Nugraha. Dalam menjalankan tugasnya, Kostrad didukung organisasi yang solid. Pangkostrad dibantu oleh seorang kepala staf dan jajaran asistennya, eselon pimpinan, pembantu pimpinan staf, dan badan pelayanan yang berkedudukan di ibu kota negara. Diperkuat oleh eselon pelaksana yang dipegang langsung oleh 3 panglima divisi yang prajurit pendukungnya tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini markas Kostrad berkedudukan di Jakarta. Kostrad memiliki 2 divisi infanteri yang handal dan 1 divisi infanteri sedang dalam proses pembentukan. Masing-masing bermarkas di Cilodong, Jawa Barat, Singosari, Malang, Jawa Timur, dan Karyango, Sulawesi Selatan. Siap! Sebelumnya saya sampaikan, perhatikan, selama perintah operasi saya berikan, tidak ada yang bertanya. Dan catat hal-hal yang penting, kehormatan dan kepercayaan diberikan kepada satuan kita. Maka laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Cocokkan jam. Cocokkan jam. Cocokkan jam. Hitungan mundur dari saya. 3, 2, 1, selesai. Kekuatan besar bernama Kostrad ini tersebar di seluruh Indonesia. Memiliki 3 brigade infanteri raider, 3 brigade infanteri para raider, 3 resimen artileri Medan, dan 33 batalion yang terdiri dari satuan tempur, satuan bantuan tempur, dan satuan bantuan administrasi.
Persiapan penembakan. Sakura 3 Marti. Silakan. Alfa 2, siap siaga. Ujung 1. Tembak. 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 Untuk menambah kekuatan Kostrad, pada tanggal 4 Agustus 2001, Kostrad meresmikan satuan elit terbaru bernama Peleton Intai Tempur. Tontaipur yang mampu beraksi di darat, laut, dan udara. Sesuai kualifikasinya, Taipur terjun untuk misi infiltrasi, pengintaian jarak jauh ke wilayah musuh, dan melakukan penghancuran terhadap sasaran-sasaran penting secara cepat, tepat, dan tuntas. Mereka berbekal senjata dan perlengkapan khusus. Tontaipur turut memegang peranan penting dalam keberhasilan pembebasan para sandera kapal dagang berbendera Indonesia oleh perompak Somalia pada tahun 2011 silam. Sejak awal berdiri, prajurit Kostrad selalu berada di garis depan. Penugasan operasi dalam negeri, penugasan pengamanan perbatasan wilayah kedaulatan NKRI. Kostrad aktif dalam tugas kemanusiaan, membantu korban bencana alam, melaksanakan pengobatan massal, menjadi guru di pelosok tanah air. Pasukan Dharma Putra juga disegani di kancah internasional dalam berbagai misi perdamaian PBB. Untuk penugasan luar negeri, pasukan Kostrad tergabung dalam kontingen Garuda, diterjunkan di Mesir, Kamboja, Kongo, Vietnam, Iran, Irak, Somalia, Bosnia-Herzegovina, Lebanon, dan terakhir di Sudan. Kostrad tidak hanya terdepan di medan pertempuran, tapi juga dalam operasi militer selain perang, seperti operasi penanggulangan bencana. Kostrad berperan aktif dalam upaya menunjukkan pada dunia internasional bahwa bangsa Indonesia memiliki tentara yang tangguh dan tak bisa dipandang sebelah mata. Prajurit Kostrad turut berprestasi di berbagai kejuaraan tingkat nasional maupun internasional dalam bidang olahraga umum dan militer. Berprestasi dalam kejuaraan bela diri judo, karate, dan Yong Mudo. Prajurit Kostrad tidak pernah absen dalam lomba tembak Australian Skill and Armies Meeting, Brunei International Skill and Armies Meeting, dan ASEAN Armies Rifle Meet yang seringkali dimenangi Indonesia sebagai juara umum. Prajurit Kostrad senantiasa memelihara kemampuan tempurnya untuk selalu siap sedia melaksanakan tugas baik di darat, laut, dan udara. Bagi prajurit Kostrad, tugas di atas segala-galanya, karena tugas adalah kehormatan, kebanggaan, dan harga diri. Citra dan martabat prajurit Kostrad diukur dari keberhasilan dalam pelaksanaan tugas. Cakra! Cakra! Cakra!